diseminasi SPNI 2020 SD Negeri 3 Tumbang Jutu. Profil sekolah SD Negeri 3 Tumbang Jutu. Nama sekolah SD Negeri 3 Tumbang Jutu. Alamat Jalan Hendrik Timang nomor 113. Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Dungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kode pos 74561, status sekolah negeri, nomor sestik sekolah 100 01 140 122 034. Nomor pokok sekolah nasional 30 20 23 50. Tahun didirinya sekolah ini 1980. Kepemilikan tanah milik pemerintah. Luas tanah 3.243,30 meter kuadrat. Luas bangunan 519 meter kuadrat. Jumlah siswa per kelas tahun pelajaran 2020-2021, kelas 1 32 orang, kelas 2 28 orang, kelas 3 26 orang, kelas 4 22 orang, kelas 5 21 orang, dan kelas 6 19 orang. Jumlah laki-laki 70 orang, jumlah perempuan 78 orang. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 140 orang. Jumlah guru pada SD 3 Tumbang Jutu berjumlah 9 orang, 1 orang kepala sekolah, 4 orang guru kelas, 3 orang guru agama, dan 1 orang guru penjaskes. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Profil sekolah SD Negeri 3 Tumbang Jutu. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan SPNI ini. Melalui implementasi SPNI, sekolah didorong untuk melakukan perbaikan secara internal dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan visi misi sekolah melalui perannya masing-masing. Tidak seperti dulu, yang mana sekolah menjadikan guru sebagai pusat dari sumber ilmu pengetahuan. Dalam menerapkan SPNI ini, setiap warga sekolah harus memiliki jiwa pembelajar, terbuka terhadap nilai-nilai baru yang menunjang peningkatan mutu sekolah, mencari sumber-sumber ilmu atau informasi yang berkaitan dengan strategi peningkatan mutu sekolah. Sebagaimana diketahui bahwa siklus SPNI terdiri 5 tahapan. Tahapan pertama, pemetaan mutu. Tahapan yang kedua, penyusunan rencana pemenuhan mutu. Tahapan yang ketiga, pelaksanaan pemenuhan mutu. Tahapan yang keempat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu. Dan tahap yang kelima, penyusunan strategi pemenuhan mutu yang baru. Kelima tahap tersebut prosesnya harus benar-benar dipahami oleh tim penyamin mutu pendidikan sekolah agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Termasuk di sini adalah SD Negeri 3 Tumbang Jutu dapat berperan dalam meningkatkan mutu sekolah yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Karena dengan tercapainya kelima siklus SPNI ini diharapkan dapat meningkatkan mutu sekolah yang akan berdampak juga terhadap peningkatan kualitas dari pelajar, guru, orang tua. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.
Pemenuhan mutu tahun 2020 SD Negeri 3 Tumbang Jutu. Sekolah merencanakan pembimbingan karakter siswa. Perencanaan bimbingan karakter mengacu pada 5 karakter PPK. Perencanaan pemenuhan mutu tahun 2020. Sip. Kegiatan pemenuhan mutu diangkat menjadi fokus PPT, fokus peningkatan sikap siswa. 1. Melalui pengajaran di kelas. 2. Melalui pengajaran di luar kelas. 3. Melalui orang tua. 4. Teman sebaya. Terima kasih dan selamat pagi kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yaitu sebagai Ketua KNPS untuk SD Negeri 3 Tumbang Jutu. Adapun hal-hal yang perlu kita angkat untuk pagi ini dan perlu saya bacakan dulu, yaitu mengenai PPK adalah definisi penguatan pendidikan karakter. Nah, yang diolah oleh satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. 1. Olah hati adalah etik, yang artinya individu yang memiliki kerohanian, mendalam, beriman dan bertakwa. Yang kedua, olahraga yaitu estetis, yaitu individu yang memiliki integritas moral, rata dan berkesenian dan berkebudayaan. Ketiga, olah pikir, literasi, yaitu individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat yaitu olahraga kinestetik, yang artinya individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Nah, untuk itu di sini masalah yang perlu kita angkat yaitu capaian siswa, yaitu sikap siswa rendah. Jadi untuk itu saya mau lihat bagaimana di dalam kelas masing-masing yang Ibu Bapak kelola, semua wali kelas maupun guru bidang studi, misalnya ada kendala di dalam pencapaian atau penguatan pendidikan karakter PPK ini. Nah, itulah nanti yang kita angkat di dalam pembahasan kita yang sekarang ini. Untuk itu kami persilahkan semua ibu bapak jika ada hal-hal yang dirasa perlu untuk kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Ibu dengan guru, apa yang sikap siswa yang masih rendah menurut pengamatan Ibu dan guru? Itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Ibu dengan guru, apa yang sikap siswa yang masih rendah menurut pengamatan Ibu dan guru? Itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Kalau menurut kami, ini sikap religius mencerminkan keberimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini siswa ditekankan agar menjadi pemeluk agama yang taat tanpa harus merendahkan pemeluk agama lain, apalagi saat ini sedang diwacanakan kurikulum anti terorisme. Sehingga kita sambut dengan melatih siswa untuk selalu mengedepankan toleransi antar umat beragama. Contohnya ini, dalam sikap anak didik berdoa. Nah, masih ada siswa ini yang kurang disiplin dalam berdoa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Menurut pengamatan saya di kelas rendah, di kelas 2,
sikap siswa masih kurang dapat dipahami karena masih membuang sampah sembarangan. Misalnya kalau maju ke depan agak ragu-ragu atau malu-malu, tetapi kalau mengganggu temannya sangat mudah atau sangat sering. Hanya itu permasalahan yang dari kelas saya, menurut kelas saya. Dari hasil atau dari masalah yang ibu bapak hadapi setiap kelas masing-masing atau dari setiap guru kita di sini masing-masing, maka saya sebagai ketua PMPS menyimpulkan masalah yang kita angkat, yaitu masalah capaian sikap siswa rendah, terutama untuk kelas rendah kita, yaitu yang mencakup 5, yaitu religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Hanya itu yang perlu kami laporkan untuk Ibu Kepala Sekolah nanti, agar kita bersama-sama untuk menyusun supaya sekolah kita ini bisa mandiri dan juga anak didik kita bisa terbangun sikap karakter atau PPK-nya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan untuk kita bersama pada pagi hari ini. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati serta kami hormati, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Pemetaan strategi pemenuhan mutu, pemetaan standar baru. Strategi yang dilakukan SD Negeri 3 Tumbang Jutuh yaitu 1. Koordinasi antar guru, 2. Membuat RPP yang memuat 5 nilai karakter PPK, 3. Sekolah merencanakan pembimbingan karakter siswa, 4. Perencanaan pembelajaran mengarah pada pembimbingan karakter. Dampak SPMI bagi sekolah, membuat sekolah menjadi lebih maju dalam peningkatan mutu. Bagi guru menjadi lebih berkualitas. Bagi orang tua bekerja sama dengan sekolah dalam pembimbingan pada anak menjadi lebih intens. Bagi murid menjadi siswa yang berkarakter dan lebih leluasa meningkatkan kreativitas. Terima kasih.